Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dira Fadli dengan NIM D1B1241182. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaturan ekspresi gen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Nah, ekspresi gen secara konstitutif berarti gen selalu diekspresikan dalam keadaan apapun. Kelompok gen yang diekspresikan secara konstitutif pada umumnya kelompok gen yang bertanggung jawab terhadap metabolisme dasar, misal metabolisme energi dan sintesis komponen selular. Ekspresi gen secara induktif berarti gen diekspresikan jika ada keadaan yang memungkinkan atau ada proses induksi, misal pada sistem efisiensi selular. Nah, berikut adalah gambar struktur organisasi DNA di dalam sel, di mana DNA merupakan untaian ganda atau double helix yang membawa informasi genetik. Nah, dia itu terdiri dari pasangan nitrogen, yaitu adenin atau A, timin atau T, sitosin atau C, dan guanin atau G. Bagian yang diberi label gen adalah gen, yaitu segmen DNA yang mengkodekan suatu protein atau fungsi tertentu. Nah, DNA dan protein, DNA tidak berada dalam bentuk heliks panjang. Nah, tetapi melilit protein-protein yang disebut histon. Struktur seperti manik-manik pada untaian ini disebut nukleosom. Nah, fungsi utamanya adalah memadatkan DNA agar muat di dalam inti sel dan mengatur ekspresi gen. Yang ketiga itu penggulungan lebih lanjut. Nukleosom ini menggulung lebih rapat membentuk serat kromatin. Nah, struktur ini adalah bentuk DNA yang lebih padat, namun masih dapat diakses saat diperlakukan. Keempat, ada kromosom, di mana saat sel akan membelah, kromatin akan memadat lebih lanjut membentuk kromosom. Nah, kromosom adalah bentuk paling padat dari DNA. Terdapat pasangan kromosom homolog, yaitu pasangan kromosom yang satu berasal dari ayah dan yang satu berasal dari ibu. Nah, memiliki gen yang berurutan, namun mungkin varian atau alel yang berbeda. Nah, ini adalah gambar proses transkripsi pada sel prokariotik. Nah, yang pertama itu ada inisiasi, di mana RNA polimerase itu atau enzim yang mesintesis RNA mengenali dan menempel pada promoter, yaitu urutan spesifik pada DNA yang menandai awal gen. Faktor sigma membantu RNA polimerase mengenali promoter. Nah, setelah terikat, RNA polimerase membuka heliks DNA, membentuk bubble transkripsi, memungkinkan akses ke untai DNA template. Yang kedua ada elongasi, di mana setelah inisiasi selesai, faktor sigma dilepas. RNA polimerase melalui mensintesis RNA baru dengan membaca untai template DNA dari arah 3 ke 5. Dan membentuk RNA dari arah 5 ke 3. Nah, proses ini terus berlanjut hingga RNA polimerase mencapai urutan terminator. Yang ketiga ada terminasi. Ketika RNA polimerase ini mencapai urutan terminator, proses transkripsi dihentikan. Nah, dalam gambar ini terlihat ada rho faktor, sebuah protein yang membantu menghentikan transkripsi dalam mekanisme rho dependent termination. Nah, RNA polimerase ini melepaskan RNA yang baru dan terbentuk dan terpisah dari DNA.
Nah, selanjutnya ini ada gambar ekspresi gen pada organisme prokariotik dan eukariotik. Nah, ekspresi gen pada prokariotik ini DNA dan mRNA, transkripsi langsung menghasilkan mRNA dari DNA dan tidak ada proses pemrosesan lanjutan. Nah, mRNA menuju protein ini ribosom langsung menerjemahkan RNA menjadi protein yang belum terlipat. Nah, proses ini cepat dan terjadi secara simultan dengan transkripsi atau disebut dengan coupled transcription. Nah, selanjutnya pelipatan protein. Protein awalnya tidak terstruktur. Nah, kemudian melipat menjadi bentuk yang kompak dan aktif secara biologis. Nah, selanjutnya ada ekspresi gen pada eukariotik. Nah, DNA ke pre-mRNA transkripsi menghasilkan pre-mRNA yang mengandung intron atau bagian non-coding dan ekson atau bagian menyandi protein. Yang kedua ada penyambungan RNA. Splikosom ini memotong intron dan menyambung ekson menjadi matur mRNA. Ini adalah proses pemrosesan RNA yang tidak terjadi pada prokariotik. Nah, ketiga ada mRNA ke protein. Nah, ribosom menerjemahkan matur mRNA menjadi protein yang belum terstruktur. Setelah itu, protein akan melipat menjadi bentuk aktif seperti pada prokariotik. Nah, mekanisme regulasi ekspresi gen melibatkan berbagai tahap dan faktor untuk mengontrol kapan, di mana, dan berapa banyak gen yang diekspresikan. Nah, proses ini penting untuk perkembangan dan fungsi yang tepat untuk sel. Adapun mekanisme utamanya yaitu yang pertama ada regulasi transkripsi, di mana ada modifikasi kromatin yang DNA dan protein histon dapat dimodifikasi untuk mengontrol akses RNA polimerase ke gen. Terus modifikasi seperti asetilasi dan metilasi histon dapat mengaktifkan atau menekan ekspresi gen. Kedua ada faktor transkripsi, di mana protein khusus yang mengikat daerah DNA di dekat gen dan mempengaruhi laju transkripsi. Nah, beberapa faktor transkripsi mengaktifkan ekspresi gen sementara yang lain menekan. Yang ketiga ada regulasi negatif, di mana molekul tertentu misalnya korepressor dapat mengikat faktor transkripsi atau DNA untuk menghambat transkripsi. Yang keempat ada regulasi positif, di mana molekul tertentu misalnya induktor dapat mengikat faktor transkripsi atau DNA untuk meningkatkan transkripsi. Yang terakhir ada RNA kecil, di mana RNA non-coding dapat seperti mikroRNA dapat mengikat mRNA dan mencegah translasi atau mempengaruhi transkripsi gen lain. Nah, selanjutnya ada regulasi pas transkripsi. Yang pertama ada penyambungan RNA, di mana intron atau bagian DNA yang tidak mengkode dapat dikeluarkan dari RNA pre-mRNA dan urutan ekson dapat disambungkan secara berbeda untuk menghasilkan produk mRNA yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua ada stabilitas mRNA. Beberapa mRNA memiliki waktu hidup yang lebih lama daripada yang lain. Stabilitas mRNA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu termasuk sinyal lingkungan dan interaksi dengan protein tertentu. Yang ketiga ada regulasi translasi, di mana ekspresi gen dapat dikontrol dengan tahap translasi, di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein. Nah, regulasi ini dapat menjadi
dapat terjadi melalui modifikasi mRNA. Nah, interaksi protein atau penyerapan ribosom. Selanjutnya ada regulasi pas translasi, di mana yang pertama ada modifikasi protein. Protein dapat dimodifikasi setelah translasi, misalnya dengan fosforilisasi, glikosilasi, atau ubikuitinasi. Nah, modifikasi ini dapat mempengaruhi fungsi, stabilitas, atau lokasi protein. Yang kedua ada transportasi dan stabilitas protein. Nah, protein harus diangkut ke lokasi yang benar dalam sel, dan stabilitas protein dapat dikontrol untuk mengatur ekspresi gen. Nah, adapun contoh yaitu pada operon lag pada E. coli, di mana operon lag mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam pemanfaatan laktosa. Nah, laktosa ini bertindak sebagai induktor dan mengikat represi operon, nah sehingga memungkinkan transkripsi gen operon lag. Yang kedua ada respon terhadap nutrisi, mana ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme nutrisi diatur oleh hormon dan konsentrasi nutrisi dalam darah. Misalnya, insulin meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam glikolisis, sedangkan glukagon meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam gluconeogenesis. Nah, ini ada contoh gambar contoh operon lag. Nah, bagian-bagian yang penting pada gambar ini yaitu lag berfungsi untuk membentuk mRNA, pembentuk protein represor. Nah, RNA polimerase ini berfungsi untuk proses transkripsi mRNA. Nah, operator yang berwarna kuning itu berfungsi untuk gen pengenal awal proses transkripsi mRNA. Nah, lag-Z berfungsi untuk pembentukan enzim B-galaktosidase. Nah, lag-Y berfungsi untuk pembentukan enzim permase. Nah, lag-A itu berfungsi untuk pembentukan enzim transacetilase. Nah, alolaktosa ini ditemukan pada laktosa yang digunakan sebagai induser pada reseptor. Selanjutnya, faktor transkripsi adalah protein yang mengatur proses transkripsi, yaitu perubahan DNA menjadi RNA, di mana faktor transkripsi ini mengikat urutan DNA tertentu di daerah promotor atau peningkatan, lalu berinteraksi dengan RNA polimerase atau protein lain untuk memicu atau menghambat transkripsi gen. Dengan kata lain, mereka berperan dalam mengendalikan kapan, di mana, dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan. Nah, selanjutnya peran penting dalam biologi pengaturan ekspresi gen itu faktor transkripsi mengontrol kapan dan bagaimana gen diaktifkan atau diturunkan. Kedua, pengembangan embrio. Faktor transkripsi berperan di dalam mengatur perkembangan embrio. Ketiga, respon terhadap sinyal. Faktor transkripsi merespon sinyal ekstraseluler seperti rangsangan lingkungan atau sinyal dari sel lain. Yang keempat, penyakit. Gangguan dalam fungsi faktor transkripsi dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pengaturan ekspresi gen adalah proses penting yang mengontrol kapan, di mana, dan seberapa banyak gen diekspresikan sehingga memungkinkan sel menjalankan fungsinya dengan tepat. Mekanisme regulasi terjadi di berbagai tingkat, mulai dari transkripsi,
transkripsi dan translasi hingga pas translasi. Nah, faktor transkripsi berperan utama dalam mengatur ekspresi gen dengan berkaitan langsung pada DNA untuk mengaktifkan atau menekan transkripsi dan aktivitasnya yang sering dipengaruhi oleh sinyal dari luar sel. Pemahaman tentang proses ini sangat penting karena gangguan dalam regulasi dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan gangguan autoimun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.